Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andar Rianto dari kelas PTN 01 2017, Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan psikologi pendidikan, yaitu bab 6, diagnostik kesulitan belajar atau DKB. Kedudukan diagnostik kesulitan belajar dalam belajar. Kesulitan belajar yang dialami individu atau siswa yang belajar dapat diidentifikasi melalui faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Faktor-faktor kesulitan belajar yang berasal dari dalam diri siswa sangat terkait dengan kondisi-kondisi fisiologis dan psikologisnya ketika belajar, sedangkan faktor-faktor kesulitan belajar yang berasal dari luar diri siswa banyak yang bersumber pada kurangnya fasilitas sebagai salah satu faktor penunjang keberhasilan aktivitas atau perbuatan belajar. Dimyati dan Mugiono tahun 1994 mengatakan faktor-faktor inter yang dialami dan dihayati oleh siswa yang berpengaruh pada proses belajar adalah sebagai berikut. 1. Sikap terhadap belajar. 2. Motivasi belajar. 3. Konsentrasi belajar. 4. Mengolah bahan belajar. 5. Menyimpan perolehan hasil belajar. 6. Menggali hasil belajar yang tersimpan. 7. Kemampuan berprestasi atau unjuk hasil kerja. 8. Rasa percaya diri siswa. 9. Inteligensi dan keberhasilan belajar. 10. Kebiasaan belajar. 11. Cita-cita siswa. Berdasarkan faktor-faktor ekstern ditinjau dari siswa, ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi pada aktivitas belajar. Dimyati dan Mugiono tahun 1994 menyebutkan faktor-faktor tersebut sebagai berikut. 1. Guru sebagai pembina siswa belajar. 2. Prasarana dan sarana pembelajaran. 3. Kebijakan penilaian. 4. Lingkungan sosial siswa di sekolah, kurikulum sekolah. B. Pengertian kesulitan belajar. Prayitno dalam buku bahan pelatihan, bimbingan dan konseling atau diri, pola tidak jelas ke pola 17. Materi layanan pembelajaran atau Depdikbud tahun 1995 menjelaskan kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam proses belajar mengenai yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Hambatan-hambatan tersebut mungkin dirasakan atau mungkin tidak dirasakan oleh siswa yang bersangkutan. Jenis hambatan ini dapat bersifat psikologis, sosiologis, dan fisiologis dalam keseluruhan proses belajar mengajar. C. Prosedur dan teknik diagnostik kesulitan belajar atau DKB. Salah satu tugas lembaga pendidikan formal adalah menciptakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap siswa untuk mengembangkan dirinya secara optimal sesuai dengan kemampuan, bakat, minat, dan potensi diri yang dimilikinya. Dan sesuai pula dengan lingkungan yang ada, kenyataan masih juga dijumpai bahwa ada sementara siswa yang memperoleh prestasi hasil belajar jauh di bawah ukuran rata-rata atau average atau normal yang telah ditetapkan bila dibandingkan dengan teman-teman dalam kelompoknya. Prayitno dalam buku bahan pelatihan, bimbingan, dan konseling dari pola tidak jelas ke pola 17, materi layanan pembelajaran Depdikbud tahun 1996 mengatakan bahwa secara skematik langkah-langkah diagnostik dan remedial kesulitan belajar untuk kegiatan bimbingan belajar sebagai berikut. Identifikasi kasus. Berikutnya, identifikasi faktor penyebab kesulitan belajar. Prognosis atau perkiraan kemungkinan bantuan. D. Konsep dasar pengajaran remedial. Pengajaran remedial yaitu suatu proses kegiatan pelaksanaan
program belajar yang mengajar khusus bersifat individual diberikan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar yang bersifat mengoreksi atau menyembuhkan siswa yang mengalami gangguan belajar tersebut sehingga dapat mengikuti proses belajar mengajar secara klasikal kembali untuk mencapai prestasi optimal. Prosedur pengajaran remedial. Dalam pelaksanaannya, pengajaran remedial mengikuti prosedur sebagai berikut. 1. Langkah pertama, penelahan kembali kasus. 2. Langkah kedua, alternatif tindakan. Langkah ketiga, evaluasi pengajaran remedial. Pendekatan dan metode pengajaran remedial. Ada 3 pendekatan pengajaran remedial, yaitu 1. Pendekatan pencegahan atau preventive approach. 2. Pendekatan penyembuhan atau curative approach. 3. Pendekatan perkembangan, yaitu developmental approach. Ya, sekian dari saya penjelasan dari bab 6, yaitu diagnostik kesulitan belajar dari BKD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.